Sudah, oke. Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Para siswa-siswi yang kami cintai, alhamdulillah pada saat ini kita bisa katakanlah bertemu langsung, yang mana kurang lebih 2 bulan kita belum pernah berjumpa tatap muka. Namun dengan perkembangan teknologi, maka alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk saling menyapa. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar, sharing, dan nanti kita tanya jawab. Bukan berarti saya yang harus menjawab, tetapi kalian juga harus menjawab. Mengapa? Karena kita tahu bahwa saya adalah terbatas. Telinga saya 2, kalian telinganya banyak, sehingga apa yang didengar antara saya dengan kalian akan berbeda. Untuk itu, pada saat ini kita belajar bersama. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu diawali dengan berdoa. Kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi jini ilma wa jazama. Amin. Para siswa semuanya, gimana kabar? Baik-baik semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, keluarga semua sehat toh? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, luar biasa, semangatnya hebat siswa semuanya yang kami cintai. Baik, mari kita sama-sama belajar bab 2. Namun sebelumnya, minggu yang lalu kita telah belajar yaitu kaitannya dengan taat dan etos kerja. Di mana kita tiap hari itu pasti habis sholat itu berdoa agar diri kita itu bisa meraih suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dunia itu adalah kita bekerja. Nah, kalian sebagai siswa itu jangan kalian artikan bahwa bekerja itu harus di pasar, harus di sawah, harus di kantor. Tetapi yang namanya bekerja itu luas sekali. Untuk itu kalian sebagai pelajar, kemudian rajin belajar, membaca, itu pun sudah termasuk salah satu wujud daripada bekerja. Nah, oleh karena itu agar bisa bekerja dengan baik, maka harus kita dengan niat, ikhlas, sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan, itu akan bisa menghasilkan yang optimal, yang berprestasi. Bahkan ketika kalian itu bekerja dengan sungguh-sungguh, nilainya baik, dapat prestasi, itu termasuk bekerja dan membantu orang tua. Itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada minggu yang lalu. Nah, untuk kali ini, mari kita sama-sama belajar bab 2. Bab 2 itu kira-kira tentang apa? Para semuanya? Halo? Halo? Bab 2 tentang apa ya? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Alhamdulillah. Siapa itu namanya? Ariska, Pak. Ariska? Wah, hebat, luar biasa. Beriman kepada kitab Allah. Para siswa semuanya, kalian luar biasa semangat mengikuti ini, namun jangan
ditinggal tidur loh. Ya, apa artinya kalian membuka ikuti tapi hanya ditinggal bermain tidur? Oleh karena itu, mari kita sama-sama sharing seperti Mbak Rizka tadi itu. Oke, ketika berbicara beriman kepada kitab Allah, itu ada beberapa yang kita pelajari. Ya. Jadi ketika diri kita belajar beriman kepada kitab Allah itu, satu, kita mengetahui tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, kita belajar mengenai apa hukum beriman kepada kitab Allah itu. Yang ketiga, yaitu perbedaan beriman kepada kitab Al-Quran dengan beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Yang keempat, kita belajar tentang fungsi beriman kepada kitab Allah. Ini paling tidak hal-hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Oke, yang pertama adalah pengertian beriman kepada kitab Allah. Ayo, siapa yang tahu apa pengertiannya beriman kepada kitab Allah? Boleh itu jari? Siapa angkat suara sambil kenalan dengan saya, Pak Samsuri, yang rumahnya dekat dari Asma Bundong, yaitu Wonodoro, Moyodadi, Bambang Lipuro, Bantul. Oke, silakan yang mau mencoba untuk memberikan gambaran tentang pengertian beriman kepada kitab Allah. Yuk, siapa? Saya Pak Astrid. Siapa? Astrid. Oh, ya. Ya. Saya meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang Dia turunkan kepada para rasul dikehendakinya. Dia turunkan dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang terang. Sip, Mbak Astrid luar biasa. Sip, tenang. Terus, ada lagi yang mau menambah? Oke, silakan. Ayo. Oke, silakan, monggo. Ayo, silakan. Baik. Jadi beriman kepada kitab Allah itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kata iman dan kitab. Ya toh? Iman dan kitab. Nah, iman itu adalah menyangkut keyakinan. Keyakinan, yakin, percaya. Ini loh. Yakin, percaya. Percaya pada siapa? Yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Yakin dalam hati, dan itu nanti kemudian diikrarkan di dalam lisan, lalu diwujudkan, dibuktikan dengan perbuatan atau amal kehidupan, amal soleh, amal perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah iman. Nah, kemudian apa kitab itu? Ya. Kitab itu adalah buku. Nah, ini adalah kitab. Nah, lalu apa secara gamblangnya iman? Jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab kepada para rasul untuk umatnya. Ini loh. Untuk umatnya. Ya. Sebagai apa kitab itu?
kitab itu sebagai pedoman hidup. Agar apa? Agar umat manusia itu bisa mencapai suatu kebahagiaan, mencapai keselamatan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Coba perhatikan, kalau diri kita itu mau ke Jakarta, kemudian menggunakan petunjuk pedoman, yang lain asal berjalan, itu kira-kira sampainya dari segi cepatnya, selamatnya, itu kira-kira yang mana? Yang ke Jakarta pakai pedoman atau asal berangkat? Ayo, siapa tahu? Ayo, siapa? Yuk, monggo. Yuk, 7 jari, siapa? Surya. Oke, monggo, Mas Surya. Silakan, Surya. Yuk. Ayo, silakan, Surya. Loh, mah. Nggak jadi. Ayo, siapa lagi? Amri Yahya? Wah, ini namanya hampir sama dengan saya, Amri Yahya ini. Ayo, silakan, monggo Amri. Pemimpin nih Amri itu. Ayo, Amri. Ada Amri? Halo, Amri? Wah, nggak jadi. Ayo, siapa lagi? Mosok di antara semua siswa ini nggak ada yang berani itu jari. Tadi sudah di awal Astrid. Ayo. Ada? Oh, belum. Oke. Jadi jelas ketika diri kita itu untuk mencapai suatu tujuan harus memakai pedoman, memakai pegangan sehingga kita akan cepat dan selamat. Nah, ini akan cepat dan selamat. Nah, oleh karena itu setiap muslim kita ini wajib beriman kepada kitab Allah. Ya, jadi diri kita hukumnya wajib, ya, wajib beriman itu. Ya, hukumnya wajib. Kalau wajib berarti apa? Harus. Kalau tidak, maka diri kita bisa murtad, katalah umpama. Yang namanya kitab Allah itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Wih, ada berapa ya yang benar ya? Ada berapa kitab Allah itu? 4. Ada 4. Ada 4. Apa saja? Ayo, Mbak Kenar. Mbak Ayu. Oh, Mbak Astrid. Ayo, Mbak Astrid lagi siapa? Ayo, Mbak Astrid. Iya, Pak. Apa? 1. Yaitu kitab-kitab ada 4, Pak. 1. 1 kitab Taurat. 2 kitab Zabur. 3 kitab Injil. Ya. 4 kitab Al-Quran, Pak. Oke, ada 4 kitab. Ya. Tadi kita tahu bahwa 1 Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tadi kita katakan bahwa hukumnya wajib. Nah, kalau diri kita seorang muslim tidak percaya kepada kitab Injil, Taurat, Zabur, itu boleh nggak kita? Ayo, boleh nggak kita? Boleh nggak? Tidak, Pak. Tidak boleh. Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Ayo, kenapa kok tidak kita? Karena itu semua kitab Allah. Terus? Jadi harus diimani atau dipercayai. Betul sekali. Sip. Jadi kita sebagai orang muslim tetap harus yakin, harus percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 tadi itu 1, 2, 3, 4. Tidak boleh diri kita itu
hanya percaya pada Al-Quran, tidak boleh. Nah, tetapi ada perbedaannya, gitu loh. Perbedaannya beriman kepada kitab Al-Quran dengan beriman kepada kitab sebelumnya itu ada bedanya. Ayo, siapa yang tahu apa perbedaannya? Perbedaan antara beriman kepada kitab Allah, Al-Quran, dengan beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Ayo, siapa? Silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau? Yuk, yang mau? Kan ada buku AKS. Kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Sudah kami kirimin video juga kan? Ayo, siapa? Apa bedanya? Beriman kepada kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Ayo. Ayo. Yuk, siapa yang mau jawab lagi? Mosok di antara 200 siswa nggak ada yang menjawab. Wah, ngisi-ngisi ini. Malu-maluin ini. Ya. Ayo. Ya. Beriman kepada kitab Al-Quran. Itu selain diri kita percaya. Gitu loh. Selain diri kita itu percaya, yakin, plus awal dewe harus mempelajari, kemudian kita amalkan. Beda ketika diri kita itu beriman kepada kitab sebelumnya. Kalau beriman kepada kitab sebelumnya, itu kita cukup yakin saja. Cukup percaya saja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab yang namanya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah ini. Tapi tadi kita harus percaya, harus yakin. Apalagi tadi kita katakan, hukum beriman kepada Allah itu adalah fardhu ain, wajib hukumnya. Gitu loh. Itulah hukum beriman kepada kitab Allah. Ya toh? Beriman kepada kitab Allah itu adalah hukumnya wajib. Hanya ada bedanya. Nah, bedanya kalau kitab Allah tadi itu hanya kita cukup meyakini saja, percaya saja. Tidak usah mengamalkan. Itu salah satu perbedaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selain menurunkan kitab Allah, Allah juga menurunkan apa yang namanya, ayo, coba, Aida. Mana Aida ada? Aida? Aida ada? Aida? Coba, Diaika. Selain menurunkan kitab Allah, maka Allah juga menurunkan titik-titik. Ayo coba Diaika. Diaika, silakan. Apa kenapa? Halo? 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 Ayo. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selain menurunkan kitab-kitab Allah, Allah juga menurunkan apa yang namanya suhuf. Sohifah. Suhuf. Yang lebih mudah kita baca, suhuf, sohifah. Nah, apa sohifah itu? Suhuf itu apa? Itulah lembaran-lembaran. Dan ini pun juga termasuk wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja itu tidak diberikan kepada umatnya. Lain kalau kitab Allah tadi itu. Kalau kitab Allah itu diberikan kepada umatnya. Kalau sohifah atau suhuf itu tidak. Dan itu diberikan oleh siapa? Ini diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.
ini. Nah, sohifah atau yang namanya suhuf. Ya. Oke, jadi sudah ada 3 hal yang kita pahami. Yang pertama, pengertian beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, hukum Allah, hukum beriman kepada kitab Allah. Yang ketiga adalah perbedaan beriman kepada kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Untuk itu, sampai 3 ini, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Sharing bersama-sama. 3 itu mari kita kaji, kita dalami bersama-sama. Monggo, yang mau tanya silahkan. Halo? Ada yang mau tanya? Bertanya silakan. Dari segi pengertiannya, kemudian hukum, perbedaan, ada? Sudah cukup ya? Baik. Kalau sudah cukup, mari kita bersama-sama yang keempat, yaitu mempelajari tentang apa fungsi beriman kepada kitab Allah itu. Nih, coba yang sudah punya AKS dibuka buku halaman 14 ya. Nah, jadi fungsi beriman kepada kitab Allah itu yang pertama adalah mempertebal keimanan, mempertebal keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin yakin, semakin percaya bahwa Allah itu betul-betul ada. Bahkan beriman kepada kitab Allah itu termasuk salah satu rukun iman. Yang mana kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Nah, iman kepada kitab Allah itu adalah al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, di dalam hadis ini menerangkan bahwa iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Yang pertama Allah, malaikat, dan yang ketiga adalah kitab Allah. Inilah, maka tadi saya katakan bahwa hukum beriman kepada kitab Allah itu hukumnya adalah wajib. Nah, kembali lagi pada masalah fungsi beriman kepada kitab Allah tadi adalah semakin yakin, semakin percaya dan beriman kepada Allah itu salah satu rukun iman dan salah satu ciri orang-orang yang beriman, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini salah satu fungsi beriman kepada kitab Allah. Nah, untuk itu mari kita belajar di dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Monggo dibuka surat Al-Baqarah ayat 4. Wah, ini lama saya tidak mendengarkan suara Anda. Oleh itu silakan ada salah satu siswa yang membaca surat Al-Baqarah ayat 4. Waktu kami persilahkan sambil memperkenalkan diri. Ya, oke, monggo. Yuk, siapa yang mau membacakan surat Al-Baqarah ayat 4? Silakan. Yuk, ada yang mau? Silakan, Mas Cahyo. Tepat, namanya Cahyo Putra Ramadan. Betul sekali. Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Untuk itu silakan Mas Cahyo Putra Ramadan untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 4. Oke, monggo silakan. Ayo Mas Ramadan, silakan, monggo.
Halo, Mas Ayo, monggo. Baru gabung, Pak. Lagi Oh. wae, Pak. Udah 1 menit. Oh begitu. Coba dicari Mas Manu. Mas Manu, silakan. Dicari Al-Baqarah ayat 4. Dibaca. Iyalah. Ada? Sudah tahu belum? Belum, Pak. Oh, belum. Kalau belum silakan. Mungkin teman yang lainnya monggo sambil berkenalan untuk membaca surat Al-Baqarah Yang ayat lain. 4. Al-Baqarah ayat 4. Monggo silakan. 1, 2, 3. Tangawut, monggo. Ayo silakan. Cari surat Al-Baqarah ayat 4. Ini udah kemana ini ya? Sesuai itu yang mengikuti banyak. Tapi ketika disapa, diam. Aduh, jangan lomba diam. Dia Ayo. gini. Siapa? Dia gini. Siapa? Halo? Siapa yang mau bergabung? Monggo silakan. Abdurrahman? Saya, Pak. Oke. Nama siapa? Nama Ahmad Miftahul Huda. Oke, matur nuwun, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul adzim. Luar biasa, sip. Bagus sekali ini. Oke. Ini mengajinya di mana nih? Di pondok atau di masjid? Di pondok atau di masjid? Gimana, Pak? Mengajinya di pondok atau di masjid? Di rumah, Pak. Di rumah sendiri? Wah, hebat. Sama-sama Bapak Ibu? Sendiri, Pak. Sendiri? Wah, enggak waktu belajarnya? Waktu belajar nggak bisa ngaji itu? Oh, dilanggar, Pak. Oh, di Langgar. Mana rumahnya, Mas Ahmad? Colo. Wah, Solo itu dekat banjir ya, Mas ya? Iya, Pak. Iya toh? Oh, ini. Di sana saya punya teman, namanya Mas Edi dulu. Solo. Edi sinten, Pak? Edi yang gendut itu. Lah niku bapak kula, Pak. Hah? Niku bapak kula. Juragan Bes, Pak ya? Nggih. Wah. Salam buat Mas Edi ya. Nggih, Pak. Oh, itu anak berapa? Jenengan? Anak kedua. Anak kedua. Oke, kapan ke rumah saya? Dekat kok. Nggih. Mas Ahmad ya, oh, makanya ini Mas Ahmad ya toh. Mas Huda pinter, namanya aja begitu, ya toh. Nama lain daripada Al-Qur'an itu. Ya toh. Nama lain daripada Al-Qur'an. Salah satunya apa? Halo? Gimana, Pak? Kan nama Anda Ahmad, ya toh? Miftahul Huda. Nggih. Huda itu termasuk salah satu nama lain dari apa? Asmaul Husna. Oh, nama apa? Apa? Nama Nabi Muhammad. Huda. Huda apa? Huda. Nama lain apa? Nama lain Al-Huda. Nabi Muhammad. Al-Huda itu Nama lain termasuk. dari Al-Quran. Ya. Oh, Pak. ya. Siapa Tahu, namanya tahu. itu? Yang agak tadi? Siapa namanya? Reva, Pak. Siapa? Reva. Oh ya, sip, mantap. Nama lain dari apa? Ya, oke, ya. Jadi Huda itu adalah salah satu bentuk apa? Nama lain daripada Al-Qur'an. Nah, Huda itu sendiri adalah apa? Petunjuk. Nanti kita bahas bersama. Tapi yang jelas bahwa fungsi beriman kepada kitab Allah salah satunya adalah tadi itu semakin yakin, semakin percaya, kemudian salah satu rukun iman dan salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah salah satu fungsi daripada beriman kepada kitab Allah. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Jos ternyata Mas Ahmad. Oh ya, ya. Mas Ahmad sip jos. Oke, baik sebentar. Salah sedikit lagi. Kemudian yang kedua yaitu menambah ilmu pengetahuan.
Jadi fungsi beriman kepada Allah itu adalah menambah ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang memberikan penjelasan agar diri kita itu senantiasa belajar mencari ilmu. Itu salah satu fungsi beriman kepada kitab Allah. Jadi yang jelas kita pada saat ini sudah belajar satu, pengertian iman kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua, hukum beriman kepada kitab Allah. Yang ketiga, perbedaan beriman kepada kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Kemudian kita telah belajar tentang apa perbedaan suhuf dan kitab. Dan kita juga sudah belajar tentang fungsi beriman kepada kitab Allah. Nah, maaf karena waktu sudah selesai, maka besok lain kali kita lanjutkan. Dan bagi siswa yang mau sharing, nanti silakan untuk menghubungi nama saya Jepri. Insya Allah kami siap untuk melayani Anda dan kami siap untuk menelepon kembali. Jadi saya tidak akan BA, tetapi ditelepon akan lebih jelas dan gamblang. Dengan harapan, walaupun pandemi, semangat bekerja, semangat belajar, sukses selalu. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat, Yo. Terima kasih, Pak. Semangat, Yo.